ると首輪は警告音を発し、ボン。Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke, sebuah film berjudul Battle Royale ini rilis pada tahun 2000 dan tampaknya nih ya, game PUBG, FF atau mungkin Squid Game terinspirasi dari film ini, Brad. Kenapa? Karena film ini menceritakan tentang sekelompok siswa-siswi yang diculik dibawa ke sebuah pulau tak berpenghuni, kemudian dipaksa untuk saling membunuh satu sama lain hingga tersisa satu orang aja sebagai pemenang. Wah, pokoknya ngeri banget dan lebih brutal loh. Mereka juga dibekali perlengkapan random dan bisa ngeluting satu sama lain mengambil perlengkapan atau senjata dari musuhnya. Pokoknya seru deh. Skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun, mantap. Di era milenium, banyak negara mengalami kemunduran yang mana 15% penduduk diantaranya gak mendapat pekerjaan, yang artinya 10 juta orang menjadi pengangguran, 800.000 anak-anak dan remaja gak bersekolah, hingga terjadinya kriminalitas remaja yang meningkat pesat. Atas hal itulah diciptakan sebuah permainan untuk merubah habis tatanan pendidikan di awal tahun milenium ini yang bernama Battle Royale. Diketahui permainan tersebut diikuti oleh para siswa-siswi nakal yang sengaja dimasukkan ke dalam permainan hingga tersisalah satu orang dari seluruh siswa-siswi yang diterjunkan yang bisa menjadi pemenang dan bertahan hidup. Di tempat lain terlihat seorang siswi bernama Nanahara Suya yang baru pulang sekolah dibuat kaget oleh sang ayah yang telah tewas akibat gantung diri. Dalam kain yang melingkar di lehernya, sang ayah menyemangati Suya agar selalu bersemangat. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Nakagawa sedikit terlambat datang ke kelas dan menemukan kalau wali kelasnya yang bernama Kitano lagi duduk termenung karena seluruh muridnya membolos. Saat Kitano akan berjalan keluar kelas, secara gak diduga muncul teman Nakagawa yang nakal, tiba-tiba langsung menyerangnya. Setelah kejadian itu, Kitano yang capek. Siapa yang gak capek ngadepin murid nakal, ya kan? Karena pihak sekolah malah memihak pada para murid dan mewajarkan kejadian penyerangan itu, memutuskan untuk mengundurkan diri dan pergi meninggalkan sekolah. Tampak jelas Suya dan para murid seperti gak ada rasa bersalah ataupun rasa penyesalan, dan mereka dengan watados alias wajah tanpa dosanya malah biasa-biasa aja. Suatu hari saat masa pendidikan Suya dan para siswa lain akan berakhir dan mereka semua akan pergi berlibur merayakan hari kelulusan, tiba-tiba di tengah perjalanan Suya dan para siswa lain mengalami hal yang gak terduga. Secara mengejutkan saat para siswa terbangun, mereka mendapati udah berada di ruangan yang di sana terdapat Kitano dan banyak sekali para militer. Ternyata Suya dan para siswa dipaksa dan diikut sertakan oleh Kitano yang sekarang ternyata menjadi pemimpin permainan Battle Royale untuk mengikuti permainan tersebut.
Pada kesempatan itulah Kitano menjelaskan panjang lebar kenapa mereka bisa ada di sana dan memperkenalkan dua murid baru yang bernama Kawada dan juga Kiriyama yang akan ikut serta dalam permainan. この国はもうダメになってしまいました。一体何なんですか？この人たち誰なんですか？ Tentu aja beberapa siswa memprotes hal yang dilakukan Kitano karena mereka yakin itu semua melanggar hukum. Mendengar hal itu, Kitano pun menjawab kalau semua yang dia lakukan telah disetujui oleh pihak sekolah dan pemerintah. Waduh. もうちょっと我慢してくんないかな、ジグサ。 Jika kalian masih ingat tragedi penyerangan Kitano tempo lalu yang membuatnya keluar dari sekolah, ya itu disebabkan oleh teman Nakagawa yang bernama Nobu. Di situ Kitano yang telah memperingati Nobu tapi dihiraukan olehnya mengatakan kalau Nobu telah menyia-nyiakan kasih sayang yang dia berikan. Secara mengejutkan, ternyata ada seorang guru yang menolak keputusan Kitano mengikut sertakan para siswa ke dalam permainan Battle Royale. Dan dengan terpaksa, guru yang menentang itu telah dibunuh oleh Kitano sendiri. Dengan sebuah cuplikan video dari seorang wanita kawaii mencenut yang menjelaskan lebih detail tentang permainan Battle Royale, para siswa tampak syok karena mereka kini berada di sebuah pulau terpencil dengan luas sekitar 10 km persegi. よく聞いて、正しく元気に戦ってくださいね。 Di tengah video yang lagi berlangsung, Kitano membunuh beberapa murid yang telah berani-beraninya ngobrol saat peraturan lagi dijelaskan. Dalam permainan kali ini, para murid dilarang untuk memasuki red zone atau zona merah atau ya semacam zona berbahaya lah kayak blue zone di PUBG. Karena jika para siswa gak segera keluar dari red zone, kalung yang menempel pada leher mereka akan segera meledak. 制限時間を過ぎてもまだ禁止エリアに対処不正で絶対に外れません。 Sensor yang terdapat dalam benda tersebut dapat memonitor detak jantung mereka dan menunjukkan lokasi mereka saat ini. Untuk mengetahui di mana lokasi zona berbahaya itu, akan ada pengumuman yang disiarkan langsung oleh Kitano dalam beberapa jam sekali. Mendengar hal itu, Nobu sangat marah karena Kitano telah bertindak seenaknya. Saat Nobu membuat kerusuhan dan akan menyerang, secara mengejutkan Kitano menekan sebuah remote khusus yang membuat kalung yang dipakai Nobu meledak. Dengan tewasnya Nobu, Suya sangat bersedih karena dia gak bisa menolong sahabat dekatnya sendiri. Kematian Nobu pun membuat para siswa tambah ketakutan karena Kitano yang semakin menggila. Ternyata permainan yang akan para siswa lakukan hanya berlangsung selama 3 hari dan jika dalam waktu itu ada lebih dari 1 siswa yang masih hidup, dengan terpaksa Kitano akan meledakkan kalung yang dipakai mereka secara bersamaan. Setelah mendengar semua peraturan dan alasan mereka ada di sana mengikuti permainan Battle Royale, para siswa diberi sebuah tas yang berisikan perbekalan, makanan, dan juga air yang cukup untuk 3 hari bertahan hidup. Gak hanya itu aja, para siswa juga diberikan masing-masing senjata secara random, ya semacam kayak gacha gitulah yang telah dimasukkan ke dalam tas mereka masing-masing. Wah, ada yang dapat X-Wit nggak ya? Akhirnya permainan pun dimulai. Satu persatu siswa dipanggil untuk maju ke depan mengambil perbekalan mereka. Saat tiba giliran Suya, tanpa diduga di luar, Suya yang lagi bersembunyi melihat seorang siswi yang tewas dipanah oleh seorang siswa. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Suya segera membawa Nakagawa yang baru keluar dari dalam gedung untuk kabur melarikan diri. Setelah kepergian Suya dan Nakagawa, pria gendut yang mengejar mereka barusan dihampiri oleh temannya yang langsung menyerangnya. Dari 42 siswa yang diterjunkan, baru aja permainan berjalan beberapa menit udah terdapat banyak sekali korban yang tewas hingga tersisa tinggal 38 orang lagi. Sayangnya saat Suya lagi mencoba untuk mengobati luka gores yang didapat Nakagawa, Suya mendapati kalau dia hanya mendapatkan senjata berupa tutup panci sedangkan Nakagawa hanya mendapat sebuah teropong aja.
Sembari mengobati luka di lengan Nakagawa, Suya berjanji akan menjaganya karena sebenarnya dia sangat menyukai wanita itu. Di sanalah mereka berdua mengingat masa-masa indah tentang teman mereka yaitu Nobu yang juga sangat menyukai Nakagawa. Di hadapan Nakagawa, Suya menyesal karena dia gak bisa menyelamatkan Nobu. Di sisi lain terlihat Kiriyama yang lagi dikepung oleh sekelompok siswa yang menjarah atau meluting semua perbekalannya. Di sanalah sekelompok siswa baragajul atau nakal itu tanpa diduga berniat untuk menghabisi Kiriyama. Tapi nampaknya Kiriyama yang sangat hebat dengan mudahnya dapat membunuh mereka semua. Di waktu yang sama, dua orang siswa-siswi yang udah pasrah dengan hidup mereka, entah apa yang ada dalam pikiran mereka karena mereka malah melakukan bunuh diri secara bebarengan demi bisa bertemu kembali dalam kehidupan dunia lain. Aduh. Dengan tewasnya beberapa siswa, kini tersisa 31 siswa lagi yang masih bertahan hidup di tengah luasnya hutan belantara pulau itu. Tampak jelas seorang wanita bernama Megumi yang lagi memandangi foto seorang pria dihampiri oleh temannya yang bernama Mitsuko. Dan tentu aja kedatangan Mitsuko ke sana bukan untuk bertamu ataupun ngajak jajan seblak, melainkan untuk menyerang Megumi. Dengan senjata parang yang dia dapatkan dengan mudahnya, Mitsuko bisa membunuh Megumi. Tersisa 28 murid lagi yang mampu bertahan dan kemudian pengumuman pun diberikan oleh Kitano. Dia memberitahukan di mana aja lokasi dari Red Zone. Meskipun sangat berat, tapi karena gak ada jalan lain lagi, Suya, Nakagawa, dan yang lain pun terpaksa harus melanjutkan permainan. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba muncul teman Suya yang langsung melakukan penyerangan. Suya yang gak mau mencelakai Oki karena dia merupakan teman dekat dari Suya terpaksa harus bertahan saat Oki terus-menerus menyerang. Hingga di suatu momen, Oki dan Suya terperosok jatuh membuat Oki harus tewas akibat senjatanya sendiri. Gak lama kemudian muncul seorang pria culun yang tiba-tiba menembak Suya, tapi untungnya tembakan itu meleset. Saat pria tersebut akan mengejar Suya dan Nakagawa, Kawada muncul menyelamatkan mereka. Di tengah ketegangan itulah terdengar suara dua orang wanita sekaligus teman Suya yang mengajak para siswa yang tersisa agar bekerja sama. Suya yang mendengar hal itu pun berniat untuk menghampiri mereka, tapi Nakagawa yang takut hal buruk terjadi pada Suya melarang tindakannya karena mereka gak punya senjata. Dan benar aja, gak lama kemudian Kiriyama muncul dari arah belakang, membabi buta menembaki kedua wanita itu dan memutuskan untuk berperang melawan para siswa yang tersisa. Sebelum Kiriyama pergi menghampiri mereka, Kawada yang sepertinya memihak pada Suya dan Nakagawa meminta mereka berdua agar tetap hidup dan bertemu suatu saat nanti. Beberapa jam kemudian, saat Mitsuko baru aja kembali ke tempat persembunyian, dia dikagetkan dengan sosok Hirono, temannya yang udah ada di sana. Di sanalah setelah membawa parang yang dipakai Mitsuko untuk membunuh siswa lain, Hirono berniat untuk menghabisi Mitsuko karena telah tega membunuh sahabatnya sendiri yaitu Megumi. Tapi saat Hirono akan menarik pelatuk pistol yang dia pegang, tiba-tiba kini tersisa 23 siswa lagi yang masih bertahan dalam permainan mengerikan yang bernama Battle Royale ini. Sayangnya karena kehabisan darah, Nakagawa harus pingsan dan dibawa oleh Suya ke sebuah tempat. Beruntung di tempat itu terdapat Kawada yang mau membantu mereka berdua.
Kawada bisa mengobati luka Nakagawa karena ayahnya seorang dokter yang selalu mengajarkannya agar secara sukarela membantu bahkan mengobati orang lain. Pada kesempatan itulah Kawada menjelaskan kalau dia sebenarnya telah 2 kali mengikuti permainan tersebut. Tepatnya beberapa tahun lalu dalam permainan Battle Royale yang pertama dia mainkan, Kawada dan teman perempuannya yang sangat dia sukai bernama Keiko bisa bertahan hidup hingga babak terakhir, tapi di menit-menit terakhir itulah secara gak diduga Keiko menembak Kawada dan menembak dirinya sendiri hingga tewas. Sebelum tewas, Keiko tersenyum pada Kawada dan mengucapkan terima kasih yang membuat Kawada sampai saat ini menjadi penasaran. Atas hal itulah Kawada kembali nekat memasuki permainan Battle Royale hanya untuk menemukan jawaban dari senyuman Keiko. Aduh, mendengar hal itu Nakagawa yang udah siuman pun berkata kalau senyuman tersebut merupakan tanda kasih sayang dan cinta dari Keiko untuk Kawada. そんな笑顔の瞬間をくれた川田さんに Di tempat lain terdapat seorang siswa yang bernama Shinji lagi berkumpul mencari jalan keluar bersama kedua temannya. Tanpa diduga Shinji yang ahli dalam hal IT dan pintar menemukan kalau Kitano berhasil mengetahui pembicaraan mereka dari kalung yang ternyata terselip mic kecil di dalamnya. Shinji pun menyuruh kedua temannya agar mencari beberapa barang atau benda agar mereka bisa menghancurkan sistem dari kalung itu. Di waktu yang sama, seorang wanita cantik bernama Chigusa terbayang terus dengan seorang pria bernama Hiroki yang sangat dia sukai. Gak lama kemudian Chigusa dihampiri seorang fans beratnya yang kita sebut aja Itkon aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Dan di sana Itkon yang sangat menyukai Chigusa malah berniat untuk menghakoknya. Beruntung sebelum hal itu terjadi, Chigusa bisa membalikan keadaan dan menghabisi Itkon. Sesaat kemudian muncul Mitsuko yang tanpa basa-basi langsung menembak Chigusa, membuatnya sangat kesakitan. Di tengah kesakitannya itulah Hiroki yang mendapat alat pelacak bisa menemukan Chigusa yang terbaring lemas gak berdaya. Sayangnya karena luka yang didapat Chigusa sangat parah, Chigusa harus tewas di samping lelaki pujaannya itu. Chigusa. Singkat cerita, kembali ke Kawada, Suya dan Nakagawa. Di sini Kawada mengatakan kalau dia berjanji akan membawa Suya dan Nakagawa keluar dari tempat itu. Tapi di tengah perbincangan mereka terdengar suara tembakan dari Kiriyama yang lagi mengejar seorang siswa. Melihat hal itu, Kawada segera memberikan sebuah lokasi pertemuan pada Suya dan Nakagawa jika mereka berpisah saat ini. Tampak jelas Kiriyama yang tahu kalau si pria memakai rompi anti peluru dengan kejamnya membunuhnya menggunakan sebuah katana. Setelah membunuh siswa itu, Kiriyama yang mendengar suara geresak-geresuk dari dalam bangunan tanpa basa-basi melemparkan kelapa si siswa tadi yang telah diselipkan granat. Atas kejadian itulah Kawada yang bersama Nakagawa harus berpisah dengan Suya. Saat Suya lagi terpojok, tiba-tiba Hiroki yang dekat dengan keberadaan Suya dengan gegenya berhasil menyerang Kiriyama dan menyelamatkan Suya. Di waktu yang bersamaan, kedua teman Shinji berhasil mengumpulkan semua barang yang Shinji butuhkan. Disitulah sembari menutupi mikrofon, Shinji menerangkan kalau dia punya alat pemicu bom yang akan mereka gunakan nanti untuk meledakkan markas Kitano. Dengan bahan-bahan yang mereka dapat, Shinji akan menghentikan dan menghancurkan permainan itu demi bisa menyelamatkan semua temannya.
Keesokan harinya terlihat Suya yang baru siuman mendapati kalau dirinya udah diobati oleh Hiroki yang udah pergi menitipkan Suya pada temannya yang bernama Utsumi. Kabar tentang sadarnya Suya pun membuat semua kelompok Utsumi begitu senang. Tapi sayangnya pacar dari Oki yang ternyata melihat kejadian Suya yang membunuh kekasihnya berniat menghabisi Suya dengan cara mencampurkan racun ke dalam makanan. Gak lama dari itu muncul seorang teman Utsumi yang tiba-tiba memakan makanan yang telah dicampuri racun membuatnya tewas dalam hitungan detik. Atas kejadian itulah muncul kecurigaan satu sama lain dari kelompok Utsumi. Meskipun Utsumi sempat menjelaskan kalau mereka bisa membicarakannya secara baik-baik, tapi teman Utsumi yang bernama Satomi ini malah menyerang mereka semua. Dan hal itu membuat pertumpahan darah pun gak terhindarkan lagi. Atas kejadian tersebut, Yuko, pacar dari Oki yang merasa bersalah, membuka pintu kamar Suya dan minta maaf. Setelah itu secara gak diduga Yuko bunuh diri karena dia frustasi telah mengakibatkan semua temannya tewas. Permainan Battle Royale membuat sebagian siswa dan siswi kehabisan akal sehat dan saling membunuh satu sama lain, yang alhasil kini tersisa 10 orang lagi yang masih bisa bertahan. Di alam bawah sadarnya, Nakagawa bertemu dengan Kitano di pinggiran sungai dan terlihat di kesempatan itu mereka berdua saling berdiam diri sembari menikmati es krim. Nah, apakah Nakagawa anak dari Kitano atau mungkin perempuan simpanannya? Oke, nanti kita bakal paham kok, makanya jangan di-skip ya. Nakagawa yang baru tersadar pun menjelaskan mimpinya barusan pada Kawada yang akan memasak makanan. Di tengah hujan deras yang mengguyur hampir sebagian pulau itu, Nakagawa yang terus teringat dengan Suya pun pergi mencarinya. Sementara itu Suya yang lagi berjalan tertatih-tatih baru mengingat kalau sehari sebelum kematian sang ayah, ayahnya tampak gelisah dan terus-menerus menyuruh Suya agar bersemangat dan mengikuti jalan yang telah ditentukan. Dari sinilah kita bisa tahu kalau ayah Suya melakukan bunuh diri karena menyesal telah mengizinkan Kitano untuk memasukkan Suya ke dalam permainan Battle Royale. Wah, ngeri sih. Di tengah rasa putus asanya, Suya dibayangi oleh Nobu yang menyemangatinya dan menyuruh Suya agar menjaga Nakagawa. Saat keadaan Suya semakin memburuk secara mengejutkan, Suya akhirnya bertemu dengan Nakagawa. Melihat mereka berdua, Kitano yang entah dari mana tiba-tiba ada di sana pun memberi Nakagawa sebuah payung dan segera pergi dari tempat itu. Beruntung meski keadaan Suya semakin parah dengan munculnya Nakagawa, Suya masih bisa bertahan. Suya. Beberapa waktu kemudian terlihat Hiroki memasuki sebuah gedung untuk memperingati temannya yang bernama Kotohoki agar segera pergi dari tempat itu. Tapi secara mengejutkan, Kotohoki yang udah gak mempercayai siapapun malah menembak Hiroki. Dalam rasa bersalahnya itu, Mitsuko tanpa diduga muncul dari arah belakang langsung menembak Kotohoki hingga tewas. Gak lama dari itu entah dari mana Kiriyama muncul dan berhasil membunuh Mitsuko dengan sadis. Singkat cerita, saat Shinji berhasil meretas sistem keamanan kelompok Kitano dan berniat untuk menghancurkan markas Kitano bersama kedua temannya, lagi dan lagi Kiriyama muncul membuat keadaan menjadi chaos.
Dalam pertempuran solo versus squad melihat kedua temannya mati secara mengenaskan, Shinji yang gak terima memancing Kiriyama mendekati mobil. Disitulah Shinji mengorbankan diri, menyalakan pemicu bom yang telah dia rakit, membuat tempat tersebut dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Gak lama kemudian, Suya, Nakagawa, dan Kawada tiba di sana dan mendapati kalau Kiriyama menjadi buta akibat kejadian itu. Meskipun gak bisa melihat, Kiriyama tetap bisa membuat Kawada kerepotan. Beruntung dengan kemampuan hebatnya itu, meskipun mendapat beberapa luka tembak, Kawada berhasil membunuh Kiriyama. Atas peristiwa tersebut tersisa 3 orang siswa yang masih bertahan yang gak lain yaitu Suya, Nakagawa, dan Kawada. Saat mereka bertiga telah berada di lokasi yang dimaksud Kawada untuk keluar dari pulau tersebut, secara mengejutkan Kawada malah membunuh Suya dan Nakagawa saat itu juga. Karena kini hanya Kawada yang masih bertahan, Kawada ditetapkan sebagai pemenang dan dipanggil menghadap Kitano saat para tentara militer telah pergi. Tanpa diduga, Kitano yang mengira kalau peretasan semalam dibuat oleh Kawada berniat untuk membunuhnya. Tapi sebelum hal itu terjadi, Nakagawa dan Suya yang ternyata masih hidup dan telah membuat rencana dengan Kawada muncul dan berniat untuk menyerang Kitano. Ternyata aksi yang dilakukan Shinji semalam membuat kalung yang dipakai para siswa gak berfungsi dengan baik. Pada kesempatan itulah Kitano yang terpojok berniat untuk menyerang Nakagawa dan juga Suya. Gak mau Nakagawa celaka, Suya pun langsung memberondong tubuh Kitano dengan senjata yang dia genggam. Gak lama dari itu, setelah mencopot semua kalung yang mereka pakai dengan mudah, secara mengejutkan mendengar suara telepon yang berdering, Kitano yang masih bisa bertahan perlahan-lahan mengangkat telepon dari keluarganya, hingga pada akhirnya Kitano pun harus tewas akibat serangan yang dilakukan Suya. Mamam tah. Beberapa waktu kemudian, Kawada, Suya, dan Nakagawa terlihat lagi menaiki sebuah perahu milik Kitano. Sayangnya sebelum mereka sampai ke tempat tujuan, karena luka-luka yang dia dapat, Kawada harus tewas setelah mengetahui maksud senyuman dari Keiko. Meskipun Suya dan Nakagawa berhasil selamat, mereka berdua ditetapkan sebagai DPO atas dugaan pembunuhan berantai terhadap para korban dalam permainan Battle Royale. Terlihat dengan jelas karena hal itu Suya dan Nakagawa memutuskan pergi sejauh mungkin agar bisa melanjutkan hidup mereka masing-masing. Tapi sebelum tamat, kita kembali disuguhkan sebuah cuplikan yang dimana saat Kitano lagi duduk berdua dengan Nakagawa di pinggir sungai sembari menikmati es krim. Pada kesempatan itu sebenarnya Kitano curhat panjang lebar tentang kelakuan para siswa-siswi nakal di sekolahnya. Gak hanya itu aja, Kitano juga lagi ada masalah dengan keluarganya akibat dia yang terlalu rajin bekerja. Dan Kitano curhat pada Nakagawa karena Kitano udah menganggap Nakagawa seperti anaknya sendiri. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia sebuah film yang berjudul Battle Royale. BTW, ini ada yang keduanya loh. Nanti kalau rame kita gasken juga ya. Sebenarnya sih emang sih agak lebih mengerikan gitu dibanding Squid Game ya. Tapi apa benar Squid Game, terus game PUBG sama game Free Fire terinspirasi dari film ini? Coba deh ketik pendapat kalian di kolom komentar ya bradku. Oke lah, kita lanjut tisam yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari
Christian Alvado. Titip salam dari keluarga saya Bradku, khususnya dari mertua saya Bradku. Pesannya singkat, berdoa dan selalu mengucap syukur aja Bradku. Itu dari pesan mertua saya buat Bradku. Siap Bradku, makasih banyak ya. Dan yang selanjutnya datang dari AST45K. Atau mungkin Astasek kali ya. Titip salam bang ke Yanto, bilangin cepat pulang, noh anaknya kangen. Waduh, kenapa tuh sampai-sampai Yanto gak pulang? Aduh. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.